Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tsumma amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan melanjutkan di surah Al-Baqarah, masih pada sifat-sifat orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran di ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan kepada nabi sebelum kamu. Wa bil akhirati, dan terhadap akhirat, hum yuqinuna, mereka yakin. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas, yusaddiquna bima ji'ta bihi minallah. Jadi mereka ini membenarkan apa yang kau bawa, wahai Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma ja'a bihi man qablaka, dan apa yang dibawa oleh orang-orang sebelum kamu, minal mursalina, dari para rasul. La yufarriquna bainahum, tidak membeda-bedakan antara semua rasul tersebut. Wala yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim, dan tidak mengingkari apa-apa yang mereka bawa dari Tuhannya. Jadi di sini merupakan bentuk penegasan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semua nabi-nabi sebelumnya itu adalah satu kesatuan risalah. Sehingga tidak boleh kalau hanya beriman pada nabi yang dulu tapi tidak beriman pada yang sekarang, yang terakhir. Atau juga sebaliknya, tidak boleh beriman kepada Nabi Muhammad tetapi mengingkari nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab yang dulu dibawa. Ini juga tidak boleh, karena semua adalah satu kesatuan. Wabil akhirati, dan terhadap akhirat, hum yuqinuna, mereka beriman atau yakin. Apa yang dimaksud akhirat? Tentu tercakup di dalamnya seluruh peristiwa-peristiwa hari akhir. Mulai dari al-ba'ats wal qiyamah, hari kebangkitan, hari kiamat, wal jannah, dan surga, wan nar, neraka, wal hisab, dan perhitungan, wal mizan, dan penimbangan amal. Wa inna ma summiyat al-akhirah li'annaha ba'dad dunya, dan disebut akhirat karena akhir, ya, sesudah dunia. Titik. Nah, berikutnya para ulama tafsir berbeda pendapat apakah orang-orang yang disebutkan di ayat keempat ini sama dengan orang-orang yang disebutkan di ayat yang sebelumnya. Ayat yang ketiga, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi, apakah orang-orang yang disebut dalam dua ayat itu adalah orang-orang yang sama? Qad ikhtalafal mufassiruna fil mausufina hahuna. Hal hum al-mausufun bima taqaddama min qawlihi ta'ala Al-Baqarah ats-tsalitsah wa man hum, ya. Apakah mereka sama dengan yang disebut di ayat yang ketiga?
ala salasati aqwalin hakaha Ibnu Jarir. Ada 3 pendapat sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ahaduhuma, yang pertama, annal mausufina awalan hum al mausufuna thaniyan wa hum kullu mu'minin mu'minu al-arab wa mu'minu ahlil kitab wa ghairuhum. Bahwa yang dimaksud atau yang disifati di ayat yang bagian yang pertama, maksudnya di ayat yang ketiga, itu juga adalah orang-orang yang sama dengan yang disifatkan di ayat keempat. Yakni wahum kullu mu'minin, semua orang-orang yang beriman, baik itu dari Arab maupun mukmin dari ahli kitab dan lain-lainnya. Wathani, dan yang kedua, huma wahidun wa hum mu'minu ahlil kitab wa ala hadzaini takunul waw atifatu sifatin ala sifat. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua bahwa justru baik ayat yang ketiga maupun ayat yang keempat itu yang dimaksud adalah orang-orang beriman dari golongan ahlul kitab. Ya, orang-orang beriman dari golongan ahlul kitab, sehingga wawu atof di situ walladzina itu adalah mengatofkan sifat dari yang disebut di ayat yang ketiga dengan sifat yang disebut di ayat yang keempat. Wasalith, dan yang ketiga, pendapat yang ketiga, annal mausufina awalan mu'minu al-arab wal mausufuna thaniyan mu'minu ahlil kitab. Jadi yang disebut di ayat ketiga itu adalah orang-orang mukmin dari kalangan bangsa Arab, dan yang disebutkan di ayat yang keempat itu adalah orang-orang mukmin dari ahlul kitab. Ya, jadi ini sedikit ngulik lagi pemahaman kita tentang orang-orang Arab dan orang-orang ahlul kitab ya. Kalau orang-orang Arab itu biasanya adalah orang-orang Quraisy. Sedangkan ahlul kitab ini orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Yahudi dan Nasrani. Qultu wadh-dhahir qaulu Mujahid. Kata saya, kata Ibnu Katsir, bahwa yang nampak jelas adalah ucapan dari, yang kuat adalah pendapat dari Imam Mujahid, annahu qol arba'u ayatin min awwalis suratil Baqarah fi na'til mu'minin. Bahwa keempat-empatnya ayat di awal Al-Baqarah ini mensifati ayat orang-orang beriman. Wa ayatani fi na'til kafirin. Nanti ada 2 ayat berbicara tentang sifat orang-orang kafir. Wa thalathu asyrati fil munafikin, asyrata fil munafikin, dan 13 ayat nanti untuk orang-orang munafik. Fahadhil ayatul arba', maka 4 ayat ini, yang pertama ini, amatun fi kulli mu'minin ittasofa biha. Berlaku umum untuk semua orang yang beriman. Ini berarti sama dengan pendapat yang pertama tadi ya. Min arabiyyin wa ajamiyyin, baik itu orang-orang Arab maupun orang-orang ajam. Wa kitabiyyin, dan maupun orang-orang ahlul kitab. Kalau ajam itu di luar Arab ya. Wa min insiyyin wa jinniyyin, bahkan semua manusia termasuk jin juga termasuk di situ. Wa laisa tasihhu wahidatun min hadhihi sifat bidunil ukhra, sebab memang tidak bisa dipisah-pisahkan ya sifat-sifat yang disebutkan di ayat yang 3 tadi dengan ayat yang keempat. Enggak bisa beriman dengan yang ketiga, ingkar dengan yang keempat, iman dengan yang keempat, ingkar dengan yang ketiga, enggak bisa. Bal kullu wahidatin, bal kullun wahidatun mustalzimatun lil ukhra wa syartun ma'aha, dan semuanya adalah satu kesatuan dan saling melengkapi. Fala yasihul imanu bil ghaibi wa iqamus sholati waz zakati illa ma'al imani bima ja'a bihir rasul wa ma ja'a bihi man qablahu minar rusul
wal iqanu bil akhirah. Jadi tidak sah orang yang beriman pada yang gaib mendirikan sholat, melakukan zakat, kecuali juga harus mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul sebelumnya, dan juga yakin dengan akhirat. Kama anna hadza la yasihu illa bidzaka. Jadi yang sebagian ini tidak akan sah tanpa keimanan terhadap sebagian yang lain. Wa qad amarallahu ta'ala al-mu'minina bidzalika. Dan Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman terhadap semua itu. Baik. Lakin li mu'mini ahlil kitab khususiyah, tapi memang betul bahwa bagi orang-orang mukmin ahlul kitab itu ada kekhususan. Jadi orang-orang mukmin ahlul kitab itu adalah orang-orang yang dulu sudah menerima kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Jadi ini orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memang sudah mengalami, atau orang tua, kakek, nenek moyang mereka sudah mengalami menerima Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Kalau orang-orang Arab di Quraisy, di Makkah itu mereka memang orang-orang penyembah berhala yang sebelumnya tidak bersinggungan dengan agama-agama lain, kecuali ya agamanya menyembah berhala itu. Nah, tapi kalau orang ahlul kitab ini, seperti misalnya dulu ada Waraqah bin Naufal ya, itu sebelumnya sudah beragama Nasrani yang benar, tapi ya beragama Islam, tetapi termasuk dari golongan Nasrani. Karena dia menerimanya adalah kitab sebelum Al-Quran, yakni apa? Injil. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud orang-orang ahlul kitab. Wadzalika annahum mu'minuna bima biaidihim mufassalan. Di mana mereka ketika sudah beriman dengan apa yang diterima dari nabi sebelumnya, mufassalan maka diperinci. Fa'idha dakhalu fil Islam, kalau akhirnya mereka ketemu Nabi Muhammad, lalu masuk Islam, wa amanu bihi, kemudian beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mufassalan, secara terperinci, kana lahum ala dzalika al-ajru marrataini. Maka orang-orang seperti itu bahkan mendapatkan 2 kali pahala. Jadi dulu beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, yang benar ya, bukan yang buatan. Kemudian berikutnya beriman kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran ya, gitu. Seperti Waraqah itu tadi. Wa amma ghairuhum, adapun yang lain, fa inna ma yahsulu lahul iman, ya. Adapun yang lain, maksudnya yang orang-orang mukmin selain ahlul kitab ya. Fa inna ma yahsulu lahu al-iman. Keimanan mereka terhadap kitab-kitab terdahulu hanyalah bersifat mujmal, bima taqaddama mujmalan. Jadi artinya kalau kita nih misalnya, kita ini kan menerimanya Al-Quran, tidak menerima kitab Injil yang benar sebagaimana di Nabi Isa dulu, enggak. Nah, maka kalau kita dengan kitab-kitab sebelumnya, cukup yang penting mengimani secara global gitu. Kalau mereka yang sudah mengalami zaman sebelum Nabi Muhammad, itu memang bisa jadi mengimani Injil secara mufassalan tadi, secara terperinci gitu. Ya. Nah, ini makanya ada hadis ya. Idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jika orang-orang ahlul kitab berdialog, bercakap-cakap dengan kalian, tidak usah dibenarkan, juga tidak usah dibantah atau dikatakan bohong. Walakin qulu, cukup katakan saja, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kami beriman kepada apa yang telah diturunkan pada kami dan apa yang telah diturunkan pada kalian. Walakin qad yakunu imanu katsirin minal arab bil Islam alladzi ba'atsa bihi Muhammad atam wa akmal wa a'am wa asmal min imani man dakhala minhum fil Islam. Memang bisa jadi ya, bisa jadi orang-orang yang hanya beriman dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad, dalam artian tidak menemui zaman sebelum Nabi Muhammad, bisa jadi lebih sempurna, lebih umum, lebih komprehensif ya, dibandingkan orang-orang yang masuk Islam
dan mereka sempat beriman kepada kitab sebelumnya. Fahum wa in hasala lahum ajroni min tilkal haitsiyah, maka mereka ahlul kitab meskipun bisa mendapatkan 2 pahala, 2 kali lipat ya, karena beriman pada 2 nabi yang berbeda tadi. Fa ghairuhum, maka yang lain qad yahsulu lahu minat tasdiq, bisa jadi mendapatkan pembenaran, memiliki keimanan mayunifu thawabuhu alal ajro ini, yang bisa jadi pahalanya sudah lebih kuat dibandingkan yang mendapatkan 2 pahala tadi, alladzaini hasala lahum, yang didapatkan oleh orang-orang ahlul kitab. Wallahu a'lam. Agak bulat sedikit ya, tapi intinya begini loh. Kalau orang ahlul kitab dulu beriman kepada Injil dan Nabi Isa secara terperinci karena melihat isi kitabnya. Kemudian ketika datang Nabi Muhammad dengan Al-Quran, mereka juga beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mendapatkan 2 pahala. Adapun orang-orang yang hanya bertemu dengan Nabi Muhammad dan Al-Quran saja, seperti kita nih, dan tidak bertemu dengan Nabi sebelumnya atau kitab-kitabnya, kitab Injil gitu misalnya, memang hanya bertemu dengan satu Rasul dan satu kitab, dan tidak dijanjikan 2 pahala sebagaimana mereka. Tetapi bisa jadi keimanan kita yang hanya kepada satu Rasul ini, yang hanya bertemu satu Rasul ini, lebih sempurna dan lebih kuat dibandingkan mereka yang dulu beriman pada 2 nabi, bertemu dengan 2 nabi. Sehingga meskipun kita hanya bertemu dengan satu nabi, itu bisa jadi pahalanya lebih banyak daripada mereka yang dijanjikan 2 kali pahala tadi. Ya sudahlah, itu hitung-hitungan pahala ya. Makanya benar ini ujungnya wallahu a'lam gitu ya. Allah Maha mengetahui lah gitu ya. Saya kira semuanya yang beriman akan mendapatkan balasannya sesuai dengan amalnya begitu. Baik. Ulaika ala hudan min rabbihim, maka mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang akan sangat beruntung. Ai al-muttasifuna bima taqaddam, yang bersifat dengan sifat-sifat tadi itu, minal imani bil ghaibi wa iqamis shalah wal infaq minal ladzi razaqahumullah wal iman bima anzalallahu ila rasul wa man qablahu minar rusul wal iqanu bid-daril akhirah wa huwa yastalzimul istidadu laha minal amali bis sholihat wa tarkil muharramat. Orang-orang yang beriman kepada semua yang telah disebutkan di ayat yang ketiga dan keempat, itu ala hudan. Mereka berada di atas petunjuk. Ainur wa bayan wa basirah minallah. Di atas cahaya, penjelasan, dan basirah mata hati dari Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Waqala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim, an Abdullah bin Amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam waqila lahu, ya Rasulullah, inna naqra'u minal Qur'an fanarju wa naqra'u minal Qur'an fanakatu an nai'as. Ini memang para sahabat dulu tuh kalau baca Quran tuh dipahami dan diresapi betul gitu ya. Jadi mereka berkata, wahai Rasulullah, kami itu kalau membaca Quran kadang-kadang kami jadi sangat optimis, penuh harap. Tapi ada kalanya juga kalau membaca Quran, mungkin ketemu dengan ayat-ayat tentang siksa dan sebagainya gitu ya. Kami kadang-kadang sampai hampir putus asa. Ya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, afala ukhbirukum an ahlil jannati wa ahlin nar. Baik, apakah kamu mau aku kasih tahu siapa sebenarnya yang menjadi calon penduduk surga dan calon penduduk neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu mau ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, nah, beliau membacalah surat Al-Baqarah ini dari Alif Lam Mim sampai ayat kelima tadi. Al-Muflihun. Mereka itu adalah ahlul jannah. Qalu inna narju an nakuna haula. Kami pengen
menjadi bagian dari mereka, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah membaca 2 ayat berikutnya tentang orang-orang kafir ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sampai ayat ke 6 dan 7 ya. Haula'i ahlun nar, kata beliau. Nah, kalau ini para penduduk neraka. Qalu, kemudian kami berkata, lasna hum ya Rasulullah. Kami tidak mau jadi mereka, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, ajal. Ya, betul. Kalian tidak akan menjadi bagian dari mereka. Ya, gitu. Ya, jadi ini menjadi satu pertanda yang jelas. Sifat-sifat mana yang harus kita miliki jika kita ingin menjadi ahli surga, begitu. Baik, nah maka setelah di 5 ayat pertama berbicara tentang orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang disifati dengan orang-orang yang beruntung tadi, ulaika humul muflihun. Berikutnya Allah berfirman tentang orang-orang kafir. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Ai ghattau al-haqqa wa sataruhu, mereka yang menutupi dan menyembunyikan kebenaran. Wa qad kataballahu ta'ala 'alaihim dzalika, padahal Allah telah menetapkan hal itu pada mereka. Sawa'un 'alaihim, maka akan sama saja bagi mereka. Indzaruka wa 'adamuhu, apakah kamu memberi peringatan atau tidak memberikan peringatan, fa innahum la yu'minuna, mereka tidak akan beriman bima ji'tahum bihi, dengan apa yang kamu bawa wahai Muhammad. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Ayatnya begitu ya. Nah, ternyata ayat-ayat yang senada banyak sekali. Misalnya di surat Yunus ayat 9697, innalladzina haqqat 'alaihim kalimatun rabbika la yu'minun. Orang-orang yang memang sudah dipatri ketentuan dari Tuhanmu, maka mereka tidak akan beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Walaupun kamu membawa semua ayat-ayat Allah. Di surat Al-Baqarah 145 juga sama, dari golongan ahlul kitab ini. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Meskipun kamu membawa semua bukti kepada mereka, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Anna min kutubillahi alaihi asyaqawah fala man kataballahu alaihi syaqawah fala mus'italahu. Siapa yang memang sudah ditetapkan Allah untuk mendapatkan keburukan, kesengsaraan di akhir nanti, maka tidak ada yang bisa membahagiakan mereka. Waman adallahu fala hadiyalahu, dan mana yang disesatkan Allah, tidak akan ada yang bisa mendapatkan petunjuk. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, maka kamu jangan merasa habis atau berduka cita karena mereka. Yang penting waballighum ar-risalah, sampaikan saja pada mereka risalah itu. Faman istajaba laka falahul hadzul awfar. Kalau ada yang mau, maka itu betul-betul mereka sudah beruntung sekali. Waman tawalla, yang tidak mau, fala tahzan alaihim wala yuhmidannaka. Kalau yang tidak mau, yang berpaling, ya sudahlah. Memang mereka bukan nggak usah bersedih ya. Mereka tidak akan melemahkanmu. Ya, makanya ayat-ayatnya ya, innama 'alaikal balaghul wa 'alainal hisab. Innama anta nadhir wallahu 'ala kulli syai'in wakil. Begitu. An Ibnu Abbas qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah yahrusu ayyumina jami'un nas wa yutabi'uhu 'alal huda. Jadi Nabi itu dulu memang ya diutus oleh Allah itu serius ya. Pengen agar semua orang itu beriman dan mengikuti petunjuk. Fa akhbarahu Allah Ta'ala annahu la yu'minu illa man sabaqa lahu minallahi as-sa'adah fi dzikril awal.
Lalu Allah menyampaikan pada Nabi bahwa tidak akan bisa beriman kecuali memang orang-orang yang sudah ditulis oleh Allah akan beriman, mendapatkan kebahagiaan. Wala yadillu illa man sabaqa lahu minallah as-syaqawah fi dzikril awal, dan juga tidak akan tersesat kecuali orang-orang yang memang tidak akan beriman kecuali orang-orang yang memang sudah ditulis akan mendapatkan kebahagiaan, dan tidak akan tersesat kecuali orang-orang yang sudah ditulis oleh Allah akan mendapatkan kesengsaraan, syaqawah gitu ya. Qala Muhammad bin Ishaq an Ibnu Abbas, innal ladzina kafaru ay bima unzila ilaika wa in qalu inna qad amanna bima ji'na qablaka. Orang-orang kafir itu, ya, kafir terhadap apa yang diturunkan padamu wahai Nabi Muhammad, meskipun mereka berkata, kami telah beriman pada apa yang datang kepada kami sebelummu. Kita mah berimannya pada Rasul yang dulu, bukan kamu, kira-kira gitu ya. Maka kalau orang yang memang ngomong seperti itu ya itu sengak emang kalau bahasa Jawanya ya. Wah, nabiku nabi sebelummu, bukan kamu. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Yang seperti itu akan sama saja. Kamu kasih peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Innahum qad kafaru bima indahum min dzikrik. Mereka telah menentang penyebutan namamu dalam kitab-kitab mereka. Wajahatu ma akhadha alaihim minal mitsaq. Mereka telah ingkar, menentang, membangkang atas perjanjian yang ditawarkan pada mereka. Wa qad kafaru bima ja'aka. Mereka kufur dengan apa yang kamu bawa. Wa bima indahum mimma ja'ahum bihi ghairuk. Dan bahkan juga pada rasul-rasul sebelumnya pun mereka juga tidak beriman. Fa kaifa yasma'una minka inzaron wa tahdhiron. Orang yang tidak percaya padamu, bagaimana mungkin mereka akan mendengar peringatan darimu. Wa qad kafaru bima indahum min ilmi. Dan mereka telah kufur dengan apa yang mereka miliki tentang pengetahuan tentang wahai Muhammad. Sejak dulu nama Muhammad disebut mereka sudah nggak suka. Gitu ya. Nah, makanya para dai zaman sekarang ya, saya kira nggak perlu berkecil hati. Wah, kok susah sekali sekarang ngajak orang ngaji. Kok susah sekali sekarang merekrut kader-kader dakwah. Kok susah sekali sekarang ya. Ya, di satu sisi kita terus melakukan evaluasi, tapi di sisi lain kita juga perlu mengambil POV istilah sekarang ya. Point of view sebagai seorang rasul ini. Ya, ini nggak berlebihan karena kita adalah penerus dakwah para nabi gitu. Maka ketika orang yang kita ajak kok susah, diajak baik nggak mau, diajak beriman nggak mau, ya sudah sampaikan saja risalah ini. Memang Allah lah yang berhak mendapatkan dan memberikan petunjuk pada mereka. Ya. Jadi Allah yang berhak melembutkan hati mereka. Gitu. Jadi makanya kalau sudah kita kerahkan semua kemampuan kita, sudah pasrahkan saja pada Allah. Yang mau ya biar mau, yang enggak ya terserah. Nah, apalagi ini ya, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan menutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghisyawah, dan pada penglihatan mereka pun juga Allah berikan penutup gitu. Walahum adzabun azim, dan mereka berhak mendapatkan azab yang pedih. Qala as-Suddi khatamallah ay Allah, ya sudah sudah dipatri, apa sih istilahnya, sudah disegel. Wa qala Qatadah fi hadhil ayah, menurut Imam Qatadah ya, istahwadha alaihimus syaiton id ata'uhu, mereka sudah dikepung oleh setan sebab mereka selalu mengikuti setan itu. Fa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, maka Allah telah menyegel hati dan pendengaran mereka, wa ala absarihim ghisyawah, dan
penglihatan mereka pun juga sudah tertutup. Fahum la yubsiruna hudan wala yasmaun wala yafqahun wala yaqilun. Mereka tidak bisa melihat petunjuk, tidak mau mendengar, tidak memahami dan tidak berpikir tentangnya. Dan Imam Mujahid mengatakan, khatamallahu ala qulubihim qala nabba'at anna dzunuba 'alal qalbi tahifu bihi min kulli nawahihi. Ya. Telah sampai kabar kepadaku, nubi itu bahwasanya dosa-dosa itu jika dilakukan terus-menerus, ya, alal qalbi tahifu bihi, akan meliputi hati dari segala penjuru, min kulli nawahihi, hatta tatalaqqa alaihi, sampai kemudian saling menyambung-nyambung, menyelimuti hati itu. Faltiqauha alaihi tab'u, maka akhirnya itulah yang disebut dengan at-tab'u wa tab'u al-khatam, ya, jadi kunci, stempel. Qala al-Qurtubi, dan Imam al-Qurtubi berkata, wa ajma'atil ummah ala anna Allah qad wasafa nafsahu bil khatam wa tab'a ala qulubil kafirina mujazatun likufrihim. Jadi bahwa Allah mensifati dirinya dengan mengunci, mensegel, menstempel hati orang-orang kafir itu sebagai bentuk balasan atas kekufuran mereka. Sebagaimana disebutkan, bal toba Allahu 'alaiha bi kufrihim. Wa dzakara haditsu taqlibil qulub, dan beliau menyebutkan hadis tentang terbolak-baliknya hati itu, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Nah, ini makanya doa yang memang diajarkan dan kita harus terus membacanya, ya. Kita, ya Allah, berharap agar hidayah ini terus ada dalam diri kita. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini atas agamamu. Jangan sampai, na'udzubillah, ya, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara haditsu Hudzaifah alladzi fi sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan disebutkan hadis dari Hudzaifah dalam qala tu'radul fitan 'alal qulub kal hasir 'audan 'audan. Fitnah atau ujian itu didatangkan ke dalam hati bagaikan anyaman tikar. Satu urat demi satu urat. Fa ayyu qalbin asyrabaha naktun fihi naktatun sauda. Maka setiap hati yang menyerapnya godaan itu, dia akan tertitik padanya satu bintik hitam. Wa ayyu qalbin ankaroha nakata fihi naktatun baida. Dan kalau hati yang mau mengingkari atau menolak godaan itu, maka akan dititikkan padanya titik putih. Hatta tasira ala qalbaini, sampai akhirnya jadi dua hati. Ala abyad mithlus sofa fala tadurruhu fitnah mada mati samawati wal ard. Ada hati yang putih, ya, bersih seperti batu yang licin, tidak terganggu oleh fitnah sepanjang langit dan bumi. Wal akhor, dan yang lain aswad, ya, hitam, marbat kalkus mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaron. Adapun yang lain itu seperti hati yang hitam legam berdebu, seperti gelas yang terbalik. Ia tidak lagi mengenal kebaikan dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. Nah, makanya kita ini kan juga nggak bisa lepas, ya, dari dosa-dosa. Maka ada satu cara bagi kita untuk membersihkan hati-hati kita dari yang hitam-hitam tadi itu dengan apa? Dengan taubat dan istighfar. Itulah caranya. Nah, maka juga ada hadis, ya, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza adznaba dzamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wasta'taba soqala qalbuhu.
Jadi seorang hamba itu, seorang mukmin itu jika melakukan satu dosa, ada satu bintik hitam di hatinya. Jika dia bertaubat, berhenti dari dosa tersebut, dan memohon ampun, maka hatinya kembali mengkilap, bersih. Wa in zada zadat hatta ta'lu qalbuhu. Dan kalau dia malah bertambah maksiatnya, maka akan bertambah dosanya, bintiknya, sampai menutup hatinya. Fadzalika ar-ron alladzi qala Allah Ta'ala, itulah yang dimaksud ron. Apa namanya? Karat nih ya, yang difirmankan di surah Al-Mutaffifin itu ya. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi apa namanya? Adapun mereka selalu terngiang-ngiang dalam hatinya apa yang mereka lakukan. Ya. Tsumma qala Ibnu Jarir, kemudian Imam Ibnu Jarir mengatakan, fa'akhbaru Rasulullah SAW anna dzunub idza tataba'at 'alal qulub aghlaqatha. Dosa itu kalau menutup hati, maka akan menutupnya. Wa idza aghlaqatha ataha hina idzin al-khatam min kibarillahi ta'ala wa tabu. Ini tadi bicara tentang khatam Allah itu ya. Kenapa kok akhirnya Allah itu mengunci mati hati seseorang? Itu karena mereka melakukan pengingkaran sedikit demi sedikit lalu berlanjut. Tidak ada itikat baik untuk beriman. Dan itulah akhirnya orang menjadi kafir, kufur. Kafir itu tutup ya. Over. Itu memang ya sedikit demi sedikit mereka ingkari, mereka ingkar terus. Sampai akhirnya sudah nggak bisa lagi untuk diajak beriman gitu ya. Nah maka jangankan sampai ingkar dan kufur ya. Bahkan orang beriman pun kalau dosa itu terus-menerus dilakukan ya akan menutup hatinya gitu. Allah akan mendatangkan khotam juga. Fala yakunul iman ilaiha maslakun walalil kufri anha makhlasun. Maka tidak ada lagi jalan masuk bagi keimanan dan tidak ada lagi jalan keluar bagi kekufuran. Kayak sudah ditutup gitu, blok. Jadi iman sudah nggak bisa masuk, yang kufur sudah nggak bisa keluar. Gitu, ya. Itulah yang dimaksud khotam dalam firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya. Nadhirut tab'i wal khatmu ala ma tudrikuhul absar minal awiyah wa dhuruf. Ya, ini tadi samalah kurang lebih ya. Baik, lanjut saja. Nah, ini tentang masalah ayatnya tadi ya, kembali ke ayatnya. Wa'lam annal waqfu attam ala qawlihi ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi kalau secara maknanya, cara membacanya itu memang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, titik. Wa qawluhu, adapun potongan ayat berikutnya, wa ala absorihim ghisyawah jumlatun tamah, itu sudah kalimat tersendiri, sempurna. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, titik. Wa ala absorihim ghisyawah. Fa inna tab'a yakunu 'alal qalbi wa 'alas sam'i. Jadi memang al-khatam atau stempel tadi memang tempatnya di hati dan pendengaran. Wal ghisyawah, adapun tutup, takunu 'alal basar. Itu pasnya di penglihatan gitu. Kama qala as-Suddi fi tafsirihi an Abi Malik an Abi Shalih an Ibnu Abbas. Wa an Murrah al-Hamdani wa an Ibni Mas'ud wa an nasin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fala ya'qiluna wa la yasma'un, sehingga akhirnya mereka tidak bisa berpikir, tidak mengerti dan juga tidak mendengar. Wa yaqul wa ja'ala ala absarihim ghisyawah. Yaqul ala a'yunihim fala yubsirun. Jadi Allah menjadikan dalam penglihatan mereka ada tutupnya, sehingga mata mereka tidak bisa melihat. Baik, saya kira begitu sementara, saudara-saudara sekalian. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.